Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga itu akan hamba sampaikan kepada umat-Mu, sehingga kami menjadi jemaat-jemaat yang dewasa secara rohani. Kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang sesat, dan kami akan menjadi jemaat-jemaat yang serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Inilah kerinduan kami. Untuk itu pakai hamba-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia pasal yang kelima. Kita di awal khotbah, di awal ibadah kita sudah membaca dari ayat yang ke-15. Saya hanya akan membacakan ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12, di sini Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose tentang pentingnya buah roh yang kita sudah dengarkan tadi. Dia katakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat ini meminta kita untuk memiliki dan mengembangkan buah roh seperti kita mengenakan pakaian. Berbicara soal pakaian, hal itu berarti sangat penting. Sebab kalau saya tidak mau keluar rumah kalau tidak pakai pakaian lengkap. Kemanapun kita pergi, kita wajib mengenakan pakaian. Kakak saya, dia pernah beberapa tahun mereka training center di Jerman, dia bilang ada satu tempat yang kalau masuk di situ nggak boleh pakai pakaian. Di pantai di mana, Pak? Itu abnormal itu. Demikian halnya karakter Kristus di dalam perjalanan kita mengikuti Yesus. Maka kita harus selalu mengenakan yang namanya buah roh, namanya karakter Kristus. Saya mencatat ada beberapa kebenaran yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang pentingnya buah roh atau karakter Kristus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama-tama, buah roh atau karakter Kristus yang dikembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu akan dipakai oleh Roh Kudus untuk memelihara keselamatan saya dan saudara. Saya bacakan lagi sekali lagi. Karakter Kristus atau buah roh yang dikembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari akan dipakai oleh Roh Kudus untuk memelihara keselamatan saya dan saudara. Matius 7 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Ini menceritakan tentang nabi-nabi palsu dan pengikut-pengikutnya yang bukan mengenakan buah roh atau sama seperti Kristus dalam karakter, tapi justru mereka mengenakan yang namanya buah kedagingan yang tercatat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dikatakan dalam ayat ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semaduri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya
dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata buah di dalam perikop ini ditulis 9 kali, dan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kata buah ini diterjemahkan dari sebuah atau satu kata Yunani karpos yang memiliki 3 arti. Yang pertama, karpos ini bisa berarti buah. Yang kedua, karpos ini berbicara soal tuaian. Dan yang ketiga, karpos ini berbicara tentang manfaat. Di dalam kamus interlinear bahasa Yunani, arti figuratif atau kiasan dari kata karpos ini menunjuk kepada anak, hasil, atau perbuatan. Dan ketika saya melihat Alkitab hidup berkelimpahan, dia memberikan tafsiran tentang kata buah ini. Dia berkata, ini merupakan buah dari nabi-nabi palsu, yaitu sifat-sifat yang buruk yang nyata dalam kehidupan para pengikut mereka, yang mementingkan diri sendiri, lebih setia kepada tokoh-tokoh mereka daripada firman Tuhan. Mereka tidak mau menerima ajaran yang sehat, tetapi akan mencari guru-guru yang menawarkan keselamatan, bukan dengan jalan yang sempit yang Yesus ajarkan, tetapi dengan jalan yang lebar. Dalam pengertian yang lain, mereka mengajarkan untuk mengikuti Yesus tidak perlu mengembangkan buah roh, tidak perlu sama seperti Kristus dalam karakter. Dan ini menjadi karakter daripada nabi-nabi palsu akhir zaman, dan itu akhirnya mempengaruhi pengikut-pengikutnya. Sehingga apa yang terjadi? Yesus katakan, pada hari terakhir aku akan menolak mereka, karena sebenarnya mereka yang tidak memiliki karakter yang seperti diriku, itulah pembuat kejahatan, bukan muridku. Jadi buah yang dihasilkan oleh nabi-nabi palsu ini adalah karakter atau buah kedagingan yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai yang ke-21. Di dalam ayat yang ke-23, sekalipun mereka memiliki karunia bernubuat dan membuat banyak mujizat, tetapi karena mereka tidak memiliki buah roh, Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Bahkan bagian yang terakhir, pembuat kejahatan. Minggu yang lalu kita belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus. Dan saudara perlu tahu bahwa karunia Roh Kudus ini yang Tuhan karuniakan kepada kita, itu dikaruniakan ketika kita orang percaya memiliki buah roh atau karakter yang seperti Kristus. Ada banyak sekarang orang-orang yang merasa memiliki karunia Roh Kudus, tapi tidak memiliki buah roh dalam kehidupan mereka. Sehingga ada banyak juga mujizat, ada banyak perkara-perkara yang ajaib dimodifikasi. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tumbuh di dalam kesombongan, mencari kepentingan diri sendiri, membawa pengikut-pengikutnya menuju kepada dirinya, bukan menuju kepada Yesus Kristus. Padahal kita tahu, kalau kita melayani Tuhan, kita harus seperti Yohanes Pembaptis yang berkata, biarlah aku semakin kecil dan Yesus semakin besar. Karena kita membawa jemaat-jemaat, kita membawa jiwa-jiwa, bukan datang kepada diri kita, tapi membawa mereka datang kepada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Jadi nabi-nabi palsu ini, pengikut-pengikutnya ditolak dan dicap sebagai pembuat kejahatan oleh karena mereka tidak mengembangkan buah roh di dalam kehidupan mereka. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-22, Yesus bahkan mengatakan bahwa orang Kristen, Yohanes 15 ayat yang kedua, orang Kristen yang tidak memiliki dan mengenakan buah roh dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
Kristus, itulah sebenarnya buah. Kalau kita tidak menghasilkan dalam hidup ini buah roh, karakter Kristus, dikatakan dalam perumpamaan pohon anggur ini dipotong, dibuang. Tapi kalau kita berbuah, sekalipun belum sempurna di dalam karakter, masih mungkin keceplos marah, masih mungkin keceplos sombong. Kalau kita tetap berbuah dan tetap rendah hati, datang dalam pertobatan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan memotong, tapi membersihkan kita agar supaya kita akan semakin seperti dengan Tuhan Yesus Kristus. Betapa pentingnya hal ini, sehingga Yesus bahkan di dalam peristiwa pohon ara yang tidak berbuah, di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 19, dikatakan dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Karakter Kristus dan buah roh sangat penting untuk kita miliki dan kembangkan. Karena yang pertama, dia akan menolak kita dan mengatakan kepada kita pada hari penghakiman bahwa dia tidak mengenal kita karena kita adalah pembuat kejahatan. Yang kedua, dia tidak akan memakai kita karena orang yang tidak memiliki buah roh, karakter Kristus, dia tidak berguna bagi kerajaannya. Seperti ranting dari pohon anggur yang tidak berbuah, di mana ranting itu akan dipotong, dicampakkan dan dibakar. Dan yang ketiga, seperti perumpamaan pohon ara, orang yang tidak memiliki buah roh akan seperti pohon ara yang tidak berbuah dan akan menjadi kering selama-lamanya. Mari kita melihat di dalam 1 Timotius 4 ayat ke-16. Dalam 1 Timotius 4 ayat ke-16, Rasul Paulus memperingatkan atau menasihati Timotius, anak rohaninya. Dia berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius ini adalah nasihat juga kepada kita yang hidup pada saat ini. Terlebih bagi kita yang melayani Tuhan, kita harus menjadikan karakter dan buah roh perhatian yang utama di dalam kerohanian kita. Karena sesungguhnya ajaran khotbah-khotbah kita, nasihat-nasihat kita baik kepada jemaat ataupun kepada anggota keluarga kita adalah karakter dan buah roh yang telah kita kembangkan sendiri dengan pertolongan Roh Kudus. Karakter kita, buah roh yang ada di diri kita, itulah khotbah kita, itulah nasihat kita, itulah ajaran kita. Jangan kita menjadi sama seperti orang-orang yang Rasul Paulus katakan, dengan mulut mereka memuliakan Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Allah itu sendiri. Kita harus menjadi jemaat-jemaat yang punya integritas, bahwa apa yang kita ajarkan, apa yang kita lakukan, itulah karakter kita. Kita tidak bisa menjadi jemaat yang munafik. Kita tidak bisa menjadi jemaat yang memiliki dua kehidupan. Dimanapun saudara dan saya berada, mereka akan mengenal kita dalam murid Kristus. Amin. Haleluya. Untuk itu melalui khotbah ini kita semua diingatkan agar kita seperti Paulus, memiliki karakter seperti Kristus, sehingga kita dapat seperti Paulus juga berkata di dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Dia berkata, jadilah pengikutku kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kita bisa katakan itu ketika kita sudah mengembangkan buah roh kepada jemaat, kepada keluarga kita, dan kepada komunitas di mana saudara berada, baik sebagai pimpinan ataupun saudara orang yang memiliki pengaruh dalam komunitas. Kita bisa mengatakan, kalau kamu mau lihat Kristus,
kamu lihat saja diri saya ini. Kalau kamu ingin menikmati belas kasihan Yesus, lihat saja kehidupanku. Bisakah kita mengatakan ini kepada orang-orang yang belum percaya? Bahwa aku mengasihimu sama seperti Yesus mengasihimu. Kalau kita memiliki buah roh, dan itu penting dalam kehidupan kita, maka itu akan keluar dari dalam hati kita. Itu yang akan terulur dari tangan kita, karena kita sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Lewat mimbar ini kita diingatkan juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan dan pekerja-pekerja di gereja. Kita jangan terjebak dengan asumsi bahwa yang terpenting kuantitas daripada kualitas. Artinya kualitas kerohanian kita adalah yang terutama, yaitu buah roh atau karakter Kristus. Untuk itu dia ingatkan kepada Timotius yang punya karunia yang banyak. Dia bisa mengusir setan, dia bisa dipakai oleh Roh Kudus menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan saudara tahu dia berumur sekitar belasan tahun, tapi dia menggembalakan satu jemaat yang punya sejarah yang panjang. Adalah orang-orang yang luar biasa Tuhan pakai menggembalakannya, seperti Rasul Yohanes. Dan Paulus beberapa tahun pernah mengembalakan Efesus. Tapi Timotius seorang anak muda, dia bisa memimpin dan mengembalakan jemaat di Efesus. Dan Paulus mengingatkan kepadanya, hei kawan, bukan yang terpenting adalah hasil pelayananmu, karunia-karunia yang engkau sudah miliki oleh penumpangan tanganku. Tetapi yang terpenting, awasilah karakter Kristus di dalam dirimu. Awasilah ajaran-ajaranmu tentang Yesus. Untuk itu Alkitab tidak pernah mencatat Timotius seperti Demas yang meninggalkan Yesus mencintai dunia. Tetapi Timotius sampai akhir hidupnya, sejarah mencatat dia tetap menjadi murid Yesus yang setia sampai akhir kehidupannya. Karena dia menjaga, mengawasi karakternya, buah roh. Dan akhirnya kualitas menghasilkan kuantitas. Jemaat di Efesus diberkati melalui pelayanan daripada Timotius. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dalam ayat yang ke-17, penulis surat Ibrani memberikan contoh tentang Esau. Dalam ayat yang sebelumnya, ayat 17 katakan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, Esau ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Dia bukan pribadi yang rendah hati. Dia bukan pribadi yang penuh kasih percaya kepada janji bahwa dia akan menerima hak kesulungan. Tapi dia menjual hak kesulungannya. Dan karena dia tidak memiliki buah roh karakter Kristus, akhirnya berkat itu bukan menjadi miliknya, tapi menjadi milik daripada Yakub. Menangis mencucurkan air mata, tetapi sudah terlambat. Dan itu juga yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam sejarah, baik di Alkitab maupun sejarah kekristenan. Kalau saudara membuka di dalam Google, saudara mendapatkan pemimpin-pemimpin sekte-sekte sesat yang ada di sepanjang sejarah kekristenan. Mereka adalah murid-murid Kristus awalnya. Mereka adalah pengerja-pengerja gereja. Bahkan mereka adalah pendeta-pendeta. Dan apa yang terjadi? Karena mereka tidak memiliki buah roh, tidak seperti Kristus dalam karakter, akhirnya mereka binasa. Buah roh itu penting untuk memelihara keselamatan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Pada tanggal 5 Oktober 1994 ditemukan di Swiss 48 mayat
Setelah diselidiki, ternyata mereka adalah anggota sekte Solar Temple yang didirikan oleh Dr. Luke Joret dan Joseph di Mambro pada tahun 1984. Sekte ini juga terkait dengan kelompok Ksatria Templar. Mereka bunuh diri dengan ditembak di bagian kepala yang dibungkus dengan kantung plastik yang berisi bahan peledak. Mereka ditemukan di dalam posisi ada yang sedang berdoa dan membentuk satu formasi bintang. Pada saat hampir bersamaan ini terjadi juga di negara yang lain, pengikut-pengikutnya. Di Kanada terjadi hal yang serupa. Mereka bunuh diri oleh karena apa? Pengajaran daripada kedua pemimpin ini. Sebelum kiamat datang, mereka mengkiamatkan diri. Jadi ketika pemimpin mereka bunuh diri, 48 orang ini dengan 2 orang di Kanada, mereka juga ikut bunuh diri dalam keadaan berdoa dengan keyakinan. Ketika mereka mati, mereka langsung sampai di sorga dalam kehidupan yang kekal. Haleluya, kasihan ya. Tapi itu jadinya kalau kita sebagai orang Kristen tidak mengarahkan pelayanan kita kepada Yesus, tapi pelayanan itu kepada diri kita sendiri. Dipuji, disembah, kemanapun kita pergi, kita diikuti, kita disembah. Mengarahkan semua kemuliaan kepada diri sendiri. Akhirnya pemimpin bunuh diri, pengikut bunuh diri, pemimpin masuk jurang, pengikut juga masuk jurang. Tapi kita yakin dan percaya kalau kita punya karakter seperti Kristus. Dia katakan di dalam Yohanes 14 yang pertama, aku pergi kepada Bapa. Sebentar lagi aku akan menjemputmu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan itulah iman percaya kita. Amin. Tidak sia-sia karakter yang kita kembangkan di dunia ini. Karena apa? Akhirnya itu akan dipakai oleh Roh Kudus memelihara iman dan keselamatan kita. Bertemu muka dengan Tuhan Yesus di sorga yang mulia. Pentingnya buah roh dan karakter yang kedua. Buah roh atau karakter Kristus yang dikembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari akan dipakai oleh Roh Kudus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Bagaimana karakter kita bisa memenangkan orang yang belum percaya? Petrus berkata begini kepada ibu-ibu, termasuk juga kepada bapak-bapak. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Artinya apa? Kita tidak perlu banyak berbicara dalam memenangkan jiwa. Kita hanya perlu mengembangkan karakter kita, mengembangkan buah roh. Hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Tanpa perkataan, bukan saya tapi Petrus, Alkitab mengatakan keluarga kita bisa diselamatkan, tetangga-tetangga kita dapat diselamatkan. Inilah yang saya namakan penginjilan melalui kehadiran, penginjilan melalui keteladanan, penginjilan tanpa kata-kata, tapi penginjilan dengan keberadaan kita. Dimanapun kita berada, di komunitas di mana kita berada, sekalipun mayoritas mereka muslim, atau saudara sepupu kita, atau agama lain, saudara kembangkan karakter Kristus, buah roh. Mereka satu saat akan percaya kepada Tuhan. Kata tunduk dan tanpa perkataan di dalam ayat ini, itu merupakan kuasa yang Tuhan alirkan melalui kehidupan kita, yang dilihat dan yang dirasa, dan dipakai oleh Roh Kudus untuk membuat mereka dipuaskan, mereka dikenyangkan melalui kehadiran kita. Buah roh kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, kasih dan sukacita sangat berperan di dalam kita menyelamatkan anggota keluarga kita yang mempercaya kepada Tuhan. Ketika saudara memiliki buah roh ini, buah roh salah satu di antaranya kebaikan, suka menolong, suka memberi.
Matius 5 ayat ke-16 berkata, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat. Apakah mereka melihat perkataan? Dikatakan mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan seterusnya mereka akan memuliakan Bapa di surga. Saya waktu mempelajari firman Tuhan, sebenarnya seluruh dunia menyembah Allah Israel, Allah kita di dalam Tuhan Yesus. Itu sudah pernah terjadi pada waktu Daniel hidup kudus, pada waktu Daniel hidup jujur, pada waktu Daniel rendah hati, pada waktu Daniel beriman kepada Allah. Dia tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan apa yang terjadi? Seluruh dunia perintah Nebukadnezar harus menyembah Allahnya Daniel. Bukan dengan perkataan, tetapi dengan karakternya, dengan buah roh yang dia kembangkan. Dia bisa menjangkau begitu banyak orang. Dan saya percaya kekristenan itu kuat di Mesir dan sekitarnya. Itu karena ada satu pribadi yang mengembangkan karakter Kristus. Dialah Yusuf anak Yakub, yang difitnah tetapi tidak membalas fitnahan istri Potifar, yang diperlakukan tidak adil oleh juru minuman di dalam penjara, tapi dia tidak membalas, yang dirancangkan oleh keluarganya untuk mengalami kematian, tetapi tidak membalas rancangan mereka dengan kejahatan, sehingga melalui kehidupan Yusuf seluruh dunia boleh mengenal Allah Israel. Ini sebenarnya benih-benih Injil. Ketika saudara memberitakan Injil, saudara memberitakan bahwa Yesus orang Nazaret, sekalipun mereka berkata dia kenapa dia orang Israel, kita tidak perlu malu, kita tidak perlu takut mereka tahu dia sebagai orang Israel. Karena apa? Karena benih Injil itu pertama-tama itu ditaburkan oleh bangsa Israel. Oleh Daniel seluruh dunia kenal Allah Israel. Oleh Yusuf seluruh dunia kenal Allah Israel. Bahkan pada zaman Daud, bangsa-bangsa datang membawa persembahan kepada Daud. Bahkan pada zaman Salomo, Ratu Ethiopia percaya kepada Allah hanya karena dia mendengarkan hikmat Salomo dan melihat cara duduk pegawai-pegawainya ketika makan. Cara kita orang Kristen makan itu bisa memenangkan jiwa-jiwa yang belum percaya. Satu waktu saya makan, tiba-tiba dua orang bapak ibu benar, Pak, enak banget ya makannya ya. Bukan berarti mereka langsung percaya kepada Tuhan, tapi cara makan pendeta Simpson pun bisa membuat orang, waduh, enak sekali. Mungkin cuma satu porsi dia tambah 2 porsi. Oh, karena kita semangat juga kalau makan ya. Apalagi kalau Pak Prayogo makan ya. Apalagi kalau ditraktir yang dimakan ya. Satu saat mereka akan percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23. Kalau kita memiliki kasih, maka kasih Kristus yang akan menggerakkan kita untuk menghadirkan karakter Kristus, buah roh itu, sehingga jiwa-jiwa yang terhilang mereka bisa mengenal Tuhan. Kalau kita memiliki sukacita, firman Allah berkata sukacita karena Tuhan adalah kekuatan kita. Itu akan memberikan kekuatan, kesanggupan kepada kita. Sekalipun kita menderita, sekalipun dalam pergumulan, tapi sukacita itu akan dilimpahkan oleh Roh Kudus. Sehingga tidak akan ketahuan kita memiliki pergumulan, tidak akan ketahuan kita memiliki beban yang berat, karena sukacita itu akan memenuhi kehidupan kita. Karena bagaimana mereka akan melihat kita sebagai teladan Kristus kalau muka kita sudah kelihatan dari jauh, aduh, gaya kita sudah jalan, waduh, cara bicara kita udah memohon-mohon, aduh saya aduh gini ya. Saya kalau berjalan biar saya punya pergumulan. Berapa hari yang lalu saya katakan, Pak, Yesus mengasihi Bapak. Dia nggak sedih mana. Yesus mengasihi Bapak. Dia lihat saya.
haji di Cikarang. Saya lihat orang yang sudah tua, 80, saya nggak tega kalau meninggalkan dia tanpa memberitahukan bahwa Yesus mengasihi dia. Oh iya, dia sudah mati buat Bapak di atas kayu salib. Dia sudah bangkit, dia sudah naik ke atas sorga, menyediakan tempat bagi Bapak. Amin Pak. Dia angkatkan kepala dan dia pergi. Saya lihat kalau waktu datang saya lihat dia pas dia pergi kan turun gunung kan di Cikarang, jalannya udah kayak semangat apa? Saya nggak tahu apa. Yang pasti Roh Kudus memakai kasih kita. Roh Kudus memakai sukacita yang ada di diri kita. Kemurahan dan kebaikan kita akan meneguhkan Injil yang kita beritakan. Kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan dan penguasaan diri kita akan menolong kita untuk menghadapi setiap tantangan, ujian dan godaan-godaan untuk mundur di dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Perlengkapan Allah ini yang saya boleh katakan, buah roh ini itu sebenarnya diberikan kepada kita supaya kita tetap fokus, tetap kuat untuk menjalankan amanat agung, menjalankan semua rencana Allah, bukan melalui orang lain, tapi yang pertama-tama melalui saya, melalui saudara. Untuk itu buah roh itu harus kita kembangkan, itu harus tertanam di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah mundur, tidak mudah berpindah fokus kita ketika menghadapi setiap ujian, godaan. Nanti sebentar saya akan jabarkan tentang penderitaan oleh karena Kristus. Damai sejahtera, buah roh ini akan menolong kita untuk tetap percaya bahwa pelayanan dan ketaatan kita menjalankan amanat agung adalah kehendak Bapa di surga, karena kita selalu diingatkan oleh Roh Kudus bahwa hubungan kita benar dengan Tuhan. Buah roh damai sejahtera ini, itulah inti sebenarnya dari buah roh. Urutan 9 buah roh ini bukan berarti kasih yang terutama. Saya membaca di dalam buku komentar, ini sebenarnya acak. Tidak ada satu yang lebih penting daripada yang lain. Masing-masing saudara ada yang kuat di dalam yang pertama, ada yang masih kurang di yang kedua. Begitu juga sebaliknya dan seterusnya. Tapi yang pertama-tama, damai sejahtera itulah kunci. Damai sejahtera itu berarti kita tahu bahwa kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, tidak ada dosa yang kita sembunyikan, kita hidup di dalam iman kepada Tuhan yang sudah mati, bangkit, naik ke surga bagi kita, maka kita bisa melakukan hal-hal yang lain untuk Tuhan Yesus. Yesaya berkata, tidak ada damai sejahtera kepada orang-orang fasik yang membuat kehidupan di luar sana anarki, membunuh demi nama Allah, berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka haus, mereka lapar, kekayaan mereka tidak bisa membuat mereka damai, ketaatan mereka tidak bisa membuat mereka damai. Karena damai itu hanya akan kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saya dan saudara sudah memiliki damai itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada dalam hati saudara. Itulah kekuatan saudara untuk terus berbuah dan menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Seorang bapak gereja, Chrysostom, dia pernah mengatakan beberapa ribu tahun yang lalu, dia katakan begini, jika orang Kristen hidup sebagaimana mestinya, maka tidak akan ada orang yang tidak percaya di dunia ini. Sekali lagi, jika orang Kristen hidup sebagaimana mestinya, maka tidak akan ada orang yang tidak percaya di dunia ini. Hidup yang sebagaimana mestinya, itulah hidup di dalam buah roh. Hidup ini juga adalah seperti yang Petrus katakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Hidup yang sebagaimana mestinya, itulah buah roh yang kita kembangkan. Tetapi buah roh yang kita kembangkan itu juga, Petrus katakan, harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain.
Hidup yang sebagaimana mestinya, mempraktekkan buah roh dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, jangan setengah hati. Terlebih di dalam kita melayani jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Yesus. Hidup yang sungguh-sungguh atau hidup yang sebagaimana mestinya, itu juga yang Yakobus ajarkan di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama. Jangan kita mengamalkan iman kita, buah roh yang ada dalam diri kita, dengan memandang muka. Kita tidak bisa memenangkan jiwa-jiwa, kita tidak bisa membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan datang kepada Tuhan kalau mereka melihat kita tidak adil. Dalam pengertian saya terapkan ini, kalau kita berbicara dengan seseorang yang lebih kaya, kita berbicara dengan seseorang yang lebih berpendidikan, kita berbicara dengan seseorang yang mungkin bisa memberikan kepada kita. Kalau kita kasih waktu 1 jam, tapi ketika kita berbicara dengan tukang parkir, berbicara dengan pengamen, maka belum sempat bicara, kesana, pergi ke sana, nggak layak kamu. Dalam penginjilan kita tidak boleh pilih kasih. Dalam pelayanan kita tidak boleh pilih kasih. Kalau kita mengasihi yang satu, kita mengasihi juga yang lain. Itulah yang Yakobus katakan, jangan amalkan imanmu dengan memandang muka, karena itu merupakan kejahatan. Orang Kristen yang mengamalkan iman dengan memandang muka hanya pilih-pilih kasih di dalam kita mengasihi, dalam kita berbuat baik, dalam kita menjadi kesaksian, tidak berkenan kepada Tuhan. Jikalau kita mengembangkan buah roh ini dengan sungguh-sungguh, maka banyak orang akan diselamatkan melalui kehidupan kita, seperti halnya kita atau 2,5 miliar penduduk dunia ini yang telah percaya kepada Yesus, diselamatkan melalui kehidupan Yesus yang penuh kasih, Yesus yang mengamalkan iman tanpa memandang muka. Dia pergi ke lembah-lembah orang miskin, lembah-lembah orang kusta. Dia pergi ke tempat-tempat yang kumuh. Dia pergi melayani kaum yang terpinggirkan, orang-orang yang hidup di dalam dosa. Dia ada menjadi saksi, menjadi berkat bagi dunia. Mereka sudah divonis tidak akan ada lagi harapan. Tapi Yesus berkata, bulu yang patah terkulai tidak kuputuskan, sumbu yang hampir padam tidak kupadamkan, sampai hukumku menang. Dan itu dia menangkan di atas kayu salib. Ada banyak orang terancam binasa di dalam dosa mereka. Untuk itu Yesus naik pergi ke Yerusalem, naik di atas kayu salib, dan dia berkata, tetelestai, selesailah karya atas mereka yang berdosa. Akhirnya seluruh dunia percaya kepada Yesus karena dia sudah mati, dia sudah bangkit naik ke surga bagi seluruh umat manusia, dan mereka diselamatkan oleh karena apa? Karakter Kristus yang penuh dengan kasih. Amin. Kebaikan Kristus yang tidak pandang, tidak mengamalkan imannya dengan memandang muka, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Saya percaya ada tawaran untuk KKR bagi Yesus di Kapernaum karena dia menyembuhkan, membangkitkan putra atau kepala pegawai istana di Kapernaum bisa sembuh, orang mati bangkit. Dan saya percaya mereka mengundang dia, Tuhan datanglah kemari, layani kami. Tapi firman Tuhan berkata, dia justru pergi berjalan di siang hari untuk menjumpai seorang wanita di pinggir sumur Yakub, seorang yang sudah gagal dalam rumah tangga, seorang yang sudah menjadi sampah masyarakat, tapi dia lebih memilih melayaninya, menuntun dia kepada kebenaran, menuntun dia kepada kehidupan yang kekal. Dan apa yang terjadi? Kalau dia mungkin pergi ke tempat lain, tidak ada satu kota Samaria akan percaya Yesus melalui wanita Samaria ini. Kita bisa mengamalkan atau meladani apa yang Yesus lakukan. Layani dengan sungguh-sungguh, satu jiwa, satu keluarga, satu tetangga. Layani, bersaksi, doakan dia, beri perbuatan yang baik kepadanya.
Karena mungkin dia seperti wanita Samaria, kelak dia akan memberitakan Injil, memenangkan Brebes, Jember, memenangkan mungkin Padalarang, memenangkan Subang, Banten. Kalau kita belum sampai ke sana memenangkan mereka, tapi orang yang kita layani ini bisa dipakai untuk memenangkan mereka. Amin. Haleluya, haleluya. Bagaimana caranya kita dapat mengembangkan buah roh ini? Saya mencatat yang pertama-tama, dan ini sebenarnya merupakan satu hal yang sederhana. Kalau kita ingin mengembangkan buah roh karakter Kristus, yang pertama-tama membaca, mempelajari, merenungkan, dan mempraktikkan firman Tuhan. Ada anak sekolah minggu punya lagu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Direkam ya. Baca kitab suci ya. Paulus, Tuhan Yesus sendiri baca kitab suci, renungkan kitab suci, praktekkan kitab suci. Karena apa? Karena kalau kita ingin menjadi sama seperti Yesus, jangan cuma kita baca-baca itu gosip ya. Jangan kita cuma baca-baca, jangan hanya membaca berita-berita yang hoax ya. Karena kalau kita melihat, kalau judulnya itu menarik, pasti dalamnya itu nggak benar ya. Tapi kalau judulnya firman Tuhan, ada ayat-ayatnya ya, itu akan memberkati iman kita. Saya diberkati dengan satu kiriman kisah nyata seorang Romo, bagaimana dia dioperasi kanker, dan sebenarnya kanker ini hasil operasinya akan diperiksa apakah ganas atau tidak. Tapi dalam perjalanan di taksi, dan dia bertemu dengan seorang bapak yang mau Idul Fitri, tapi kenapa masih narik taksi? Dan akhirnya dia cerita bahwa istrinya meninggal ketika anak dilahirkan, dan dia memerlukan uang untuk membayar biaya dan untuk membiayai anak-anaknya 4 orang. Dan Romo itu katakan, Pak, saya sudah berhenti di sini. Ini saya ada berkat. Dan berkat itu rupanya itulah biaya yang dia terima dari seorang anak Tuhan untuk pemeriksaan kansernya. Cukup tebal, dan dia berikan kepada supir taksi ini. Dan pada waktu sampai di lab, dapat hasilnya. Temannya dokter lihat, dok, tidak ganas dok. Dia langsung bersyukur kepada Tuhan, karena biaya untuk itu dia salurkan, buah rohnya dia kembangkan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau ini memberkati jiwa, terima kasih buat jemaat yang mengirimkannya. Intinya 1 Timotius 3 ayat 16-17 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang akan membentuk karakter kita, yang akan memperlengkapi kita sehingga kita sama seperti Kristus. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita mengembangkan buah roh? Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang kedua, kita harus hidup oleh roh. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita perlu banyak berdoa meminta kepada Roh Kudus agar kita dikuatkan untuk hidup di dalam buah roh, agar kita bisa hidup mengembangkan buah roh dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita dapat mengembangkan buah roh? Kita harus melayani, menjalankan karunia-karunia rohani yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebab dengan melayani, maka buah roh atau karakter kita akan semakin diasah, semakin dimurnikan. Yesus sempurna di dalam karakter. Bukan hanya dia tinggal di Nazaret dan Galilea. Alkitab berkata,
dia berjalan berkeliling dari desa ke desa, kota ke kota, sampai di Yerusalem. Bahkan dia masuk ke 10 kota orang asing yang ada di Israel. Dia melayani, dan dengan dia melayani, Injil bisa berada di tangan kita. Karakter kita hanya bisa menjadi seperti Kristus Yesus dengan kita melayani seperti Yesus melayani. Galatia 2 ayat ke-10, Rasul Paulus melayani Tuhan, dia berkata, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. 1 Petrus 4 ayat ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dan seterusnya. Saudara dan saya, kalau ingin menjadi seperti Yesus, melayani. Ada yang belum terlibat dalam pelayanan, firman Tuhan ya dan amin. Tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Gereja banyak, dibutuhkan pelayan-pelayan Tuhan, baik sebagai singer, demikian juga yang membawa kantor persembahan. Bukan mau mengecilkan pelayanan daripada Ibu Ida dan Ibu Yunita semua, ya kan? Tapi jemaat-jemaat yang lain juga bisa mengambil pelayanan ini, bisa memegang LCD. Ada Cynthia dari Korea yang pegang LCD sekarang, ya. Pegang video juga, ya. Ada, kita bersyukur kepada Tuhan kita dikaruniakan video, bisa kamera untuk merekam ibadah-ibadah kita. Mulai hari ini sudah direkam. Banyak pelayanan yang bisa kita lakukan. Berdoa syafaat, mengunjungi. Saudara yang punya karunia-karunia sudah dijabarkan minggu yang lalu, punya karunia juga menggembalakan. Gembalakan juga jemaat